Selamat datang di Kembang Sarjana Film, tempat di mana logika hanya tamu dan keanehan justru jadi bintang utama. Hari ini kita akan membahas salah satu film aksi supranatural paling intens di jagat sinema Korea modern. Sebuah karya yang berhasil memadukan aksi, iman, dan kegelapan spiritual dalam satu kisah penuh misteri dan pertarungan melawan iblis. Film ini berjudul The Divine Fury 2019, disutradarai oleh Kim Joo-hwan dan dibintangi oleh Park Se-joon, An Song-ki, Woo Do-han, serta banyak aktor hebat lainnya. Film ini membawa kita menyelami pertarungan antara manusia dan kegelapan, di mana luka batin, dendam, dan keimanan saling beradu dalam perang spiritual yang tak terlihat. Film diawali dengan kisah seorang anak bernama Park Yong-hoo yang hidup sederhana hanya bersama ayahnya. Suatu pagi, Yong-hoo dengan penuh semangat menyiapkan sarapan, berharap sang ayah bersedia menemaninya makan di warung favorit mereka. Namun sang ayah memberi satu syarat. Sebelum itu, Yong-hoo harus ikut menghadiri misa di gereja bersamanya. Dalam misa tersebut, Yong-hoo mendengarkan khotbah seorang pendeta muda tentang kekuatan doa. Sang pendeta menegaskan bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa umatnya. Jika seseorang berdoa dengan penuh iman, maka doanya pasti akan dijawab. 하지만 그것이 비록 언젠가는 주님이. Usai kebaktian, ayah Yong-hoo menepati janjinya dengan mengajak putranya makan di warung prasmanan sebelah. Di sana, Yong-hoo yang masih teringat khotbah sang pendeta bertanya polos pada ayahnya. Saat ibunya melahirkan, mengapa ayah tidak berdoa hingga sang ibu meninggal? Dengan suara lembut dan penuh kasih, sang ayah menjelaskan bahwa doa ibunya jauh lebih kuat. Ibunya berdoa agar Yong-hoo bisa hidup, dan Tuhan memilih untuk mengabulkan doa itu. Malam itu, ayah Yong-hoo, seorang polisi, menjalankan patroli seperti biasa. Ia berpamitan dengan senyum hangat, meninggalkan putranya yang sudah terbiasa tidur sendirian. Namun, malam yang tenang itu segera berubah menjadi tragedi. Saat memeriksa sebuah mobil mencurigakan, pengemudinya tiba-tiba menancap gas dan menyeret sang ayah. Sosok pengemudi itu mengerikan. Matanya menyala merah, auranya sama sekali bukan manusia. Ia menyeret sang ayah tanpa ampun, hingga tubuhnya terseret dan terluka parah. Singkat cerita, harapan Yong-hoo untuk bertemu kembali dengan ayahnya pun sirna. Bersama neneknya, ia hanya bisa menatap sang ayah yang terbaring lemah di ruang UGD. Hatinya remuk sebab ayah adalah satu-satunya sosok yang ia cintai, pengganti kasih ibu yang tak pernah ia kenal sejak lahir. Dalam kesedihan itu, ia teringat perkataan pendeta muda di gereja tentang mujizat doa. Ia berlari ke gereja untuk memanjatkan doa. Tak lama kemudian, sang pendeta datang dan menenangkannya. Pendeta itu meyakinkan Yong-hoo agar tetap istiqomah berdoa, lalu membimbingnya memanjatkan doa bersama demi kesembuhan ayahnya. Bahkan saat Yong-hoo pulang, pendeta itu tetap khusyuk mendoakan ayahnya. Namun, Tuhan punya kehendak lain. Tengah malam, ketika semua terlelap, ayah Yong-hoo menghembuskan napas terakhir. Dalam mimpinya, ia sempat berpamitan, menasehati putranya untuk hidup bijak, lalu mengulurkan tangan bercahaya sebelum arinya benar-benar pergi ke akhirat. Keesokan harinya, kenyataan pahit menimpa Yong-hoo. Ayahnya benar-benar tiada. Hatinya hancur dan ia merasa doanya tidak pernah sampai ke Tuhan. Amarah pun membara dalam dirinya.
Ketika pendeta muda itu datang, Yongho kehilangan kendali dan melempar patung salib hingga pendeta itu terluka. Sejak saat itu, ia menolak mempercayai semua perkataan sang pendeta. Seiring berjalannya waktu, Yongho kini telah dewasa dan menapaki karir sebagai petarung profesional UFC. Karirnya meroket. Ia kerap menaklukkan lawan-lawannya dalam waktu singkat hingga akhirnya menjadi juara dunia. Namun di balik semua kesuksesan itu, Yongho menyimpan luka batin yang dalam. Suatu hari, setelah merayakan kemenangan besar, ia tertidur dan dibawa ke dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu ayahnya, yang menuntunnya ke sebuah altar dengan salib kayu yang menyala membakar tangannya. Ketika terbangun, ia mendapati luka di telapak tangan kanannya yang terus mengeluarkan darah. Seakan luka itu berasal dari mimpi tersebut. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan, lalu pergi ke klinik untuk merawat lukanya. Namun luka itu justru menjadi awal dari keserangkaian peristiwa mistis. Malam harinya, saat ia tidur di apartemen gelapnya, bayangan hitam muncul hendak mencelakainya. Anehnya, luka di tangannya kembali berdarah dan bayangan itu langsung menghilang, seolah takut pada sesuatu di luka itu. Keesokan harinya, dalam perjalanan bersama sopirnya, sopir itu bercerita bahwa keponakannya menjadi buta setelah mengalami hal serupa. Ia menyarankan Yongho untuk mencoba pengobatan alternatif. Namun Yongho tetap menolak hal-hal gaib, sebab kini ia sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Ia memilih kembali memeriksa lukanya di rumah sakit mewah menggunakan BPJS. Tetapi pihak medis tidak menemukan penyakit apapun. Mereka bahkan menyatakan tubuhnya lebih sehat daripada orang kebanyakan. Rasa penasaran akhirnya membuatnya bersedia menemui keponakan sopir tersebut, yang disebut-sebut memiliki kemampuan paranormal. Setibanya di kediamannya, Yongho masuk seorang diri. Meski awalnya ragu, ia mulai percaya bahwa gadis buta itu memang mampu melihat hal-hal gaib yang tak kasat mata. Gadis itu bahkan mengungkapkan bahwa Yongho sudah diikuti oleh iblis. Suara-suara aneh yang hanya Yongho dengar ternyata adalah bisikan iblis. Puncaknya, ketika ditanya soal luka di telapak tangannya, gadis itu menatap dengan seksama dan memberi petunjuk mengejutkan. Ia menunjukkan lokasi di mana Yongho akan menemukan seseorang yang mampu menolongnya. Begitu kaki Yongho menginjak tempat yang disebutkan gadis paranormal itu, segerombolan gagak hitam hinggap di tengah jalan, menatap tajam ke arahnya seolah ingin menyerang. Bangunan yang tampak suram di hadapannya ternyata sebuah gereja tua yang sedang direnovasi. Di dalamnya, dua orang pastor tengah melakukan ritual pengusiran roh jahat terhadap seorang pria yang kerasukan. Namun setelah sekian lama berjuang dengan doa dan air suci, iblis yang merasuki tubuh pria itu tak kunjung pergi, justru mengamuk dan lepas kendali, membuat suasana di dalam gereja berubah mencekam. Pastor muda yang mendampinginya pun ikut diserang, membuatnya diliputi rasa takut. Tubuhnya gemetar, dan karena tak sanggup menahan teror itu, ia akhirnya berlari keluar meninggalkan ruangan. Dalam situasi yang genting, iblis tiba-tiba melompat dan mencekik sang pastor, membuatnya hampir kehilangan nafas. Namun, di detik-detik kritis itu, Yongho muncul dan berusaha menyelamatkannya. Secara tak terduga,
Luka di telapak tangan Yong-ho memancarkan cahaya menyilaukan yang membakar iblis di tubuh pria kerasukan itu. Dalam kekacauan itu, pastor tua dengan sigap memanfaatkan momen tersebut untuk menetralkan roh jahat itu sepenuhnya. Ketika keadaan mulai tenang, Yong-ho menatap luka di telapak tangannya dengan penuh kebingungan. Pastor tua yang kemudian diketahui bernama Pastor An menjelaskan bahwa luka itu bukan sembarang luka, melainkan stigmata, tanda suci yang hanya muncul pada orang yang dipilih untuk melawan kegelapan. Tanda luka berbentuk salib itu konon hanya muncul pada orang beriman. Mendengar penjelasan itu, Yong-ho langsung menolak mentah-mentah. Ia merasa dirinya bukanlah orang suci, bahkan sudah lama tak percaya pada Tuhan. Tiba-tiba, suara aneh berbisik di kepalanya, menghasut dengan amarah dan dorongan untuk membunuh Pastor An. Wajahnya menegang, matanya merah menahan gejolak yang tak ia pahami. Namun perlahan, suara itu mereda ketika Pastor An membacakan doa dari Alkitab. Merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, Pastor An pun menawarkan diri untuk datang ke apartemen Yong-ho dan mendoakan keselamatannya. Sesampainya di sana, Pastor An mulai berdoa dengan kusuk, membacakan ayat suci di setiap sudut kamar Yong-ho yang terasa dingin dan penuh energi gelap. Sebelum beranjak pergi, Pastor An diam-diam menyelipkan kalung salib di balik sebuah bingkai foto. Ia berpesan agar Yong-ho segera menghubunginya bila suara-suara itu kembali terdengar. Usai meninggalkan apartemen, Pastor An menemui asistennya yang terluka sebelumnya dan menenangkan hatinya dengan kata-kata penuh semangat. Malam itu menjadi kali pertama Yong-ho bisa tertidur lelap tanpa gangguan hingga pagi menjelang. Namun, rasa skeptis dan kebenciannya kepada Tuhan belum juga pudar. Saat menemukan kalung salib yang ditinggalkan Pastor An, sikap sinisnya kembali muncul. Ia bahkan sempat berniat membuang salib itu ke dalam kloset, namun pada akhirnya mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Yong-ho memutuskan untuk mengembalikannya langsung kepada sang pastor. Cerita kemudian beralih pada sosok Ji-sin, seorang bos muda sekaligus pemilik klub malam mewah di Seoul. Malam itu, ia kedatangan tamu tak diundang, seorang pentolan ormas yang menjalankan bisnis preman berkedok jasa keamanan. Dengan dalih menawarkan perlindungan, orang itu justru berusaha memerasnya. Ji-sin, yang awalnya terlihat seperti eksekutif biasa, perlahan memperlihatkan sisi kelam di balik tatapan matanya yang dingin. Meski lawannya sempat mengacungkan pisau karena emosi, Ji-sin tetap tenang dan justru mengungkap rahasia bahwa salah satu rekannya akan berkhianat. Preman itu pun pergi tergesa bersama anak buahnya untuk memburu si pengkhianat. Namun tak lama kemudian, Ji-sin memperlihatkan jati dirinya yang mengerikan. Ia melangkah ke ruang pribadinya dan memulai ritual kelam. Dengan media santet yang menakutkan, ia membuat pria ormas tadi tewas mengenaskan, dijadikan tumbal demi mempertahankan kekuatan ilmu hitamnya. Sementara itu, di apartemennya, Yong-ho kembali dihantui gangguan aneh setelah ia memutuskan mengembalikan kalung pemberian Pastor An. Tidurnya kini berubah menjadi siksaan, seolah bayangan gelap semakin kuat berusaha menguasai hidupnya. Di sisi lain, Pastor An sedang berada di sebuah gereja bersama seorang pastor muda. Mereka membicarakan permintaan bantuan dari seorang ibu yang anak gadisnya diduga kerasukan. Selesai pertemuan itu, Pastor An kembali ke apartemennya dan mendapati Yong-ho sudah menunggunya di depan pintu. Ia menyapanya dengan ramah dan mempersilahkan masuk. Saat berganti pakaian,
Tampak beberapa luka lama di bahunya, menandakan betapa berat tugas yang sering ia jalani. Pastor An lalu menyerahkan sebuah jimat berbentuk salib yang diyakininya bisa membantu menenangkan hati dan mendekatkan Yong-ho pada Tuhan. Namun, Yong-ho menolak halus dengan alasan ia sudah tak percaya lagi pada kekuatan doa. Sebelum obrolan itu berlanjut, Pastor An menerima kabar bahwa ada seseorang yang memerlukan bantuannya segera. Yong-ho yang semula hendak pamit, malah menawarkan diri untuk mengantar sang pastor dengan mobilnya. Mereka pun berangkat bersama menuju sebuah gedung apartemen. Sebelum masuk, Pastor An sempat berdoa singkat memohon perlindungan bagi mereka berdua. Punggung pria tua itu sekilas mengingatkannya pada sosok ayahnya dulu, membuat Yong-ho tergerak ikut masuk dan menemani. Mereka pun berjalan bersama menelusuri lorong hingga mendapati seorang wanita parubaya yang wajahnya tampak penuh ketakutan. Wajahnya pucat, dipenuhi gurat cemas dan air mata yang belum kering. Tanpa banyak bicara, wanita itu hanya menunjuk ke arah lantai atas, tempat cucunya yang bernama Seo Jin berada. Pastor An segera menaiki tangga bersama Yong-ho, lalu membuat tanda salib sebelum masuk ke kamar gadis itu. Anehnya, Seo Jin terlihat seperti remaja biasa, panik dan ketakutan begitu melihat salib yang dipegang oleh sang pastor, seolah sesuatu dalam dirinya mulai terusik. Tanpa terlihat tanda-tanda kerasukan, Seo Jin masih tampak berusaha menenangkan diri. Meski demikian, Pastor An yang berpengalaman tidak serta-merta mempercayainya. Setelah keluar sebentar untuk mempersiapkan sesuatu, mereka kembali masuk dan memberikan air suci kepada Seo Jin. Benar saja, reaksi gadis itu begitu kuat hingga memaksa iblis di dalam dirinya menampakkan wujud aslinya. Iblis itu langsung mengamuk begitu terungkap, mengangkat Pastor An ke udara, lalu melemparkannya keras hingga tubuhnya menghantam dinding. Saat mencoba menahan, Yong-ho justru dihasut oleh iblis untuk mengingat kembali trauma kematian ayahnya, membuatnya hampir kehilangan kendali dan dikuasai amarah. Beruntung, Pastor An berhasil menenangkannya, membuat Yong-ho perlahan sadar kembali, dan kekuatan hasutan iblis itu pun akhirnya terpatahkan. Lalu, Yong-ho segera mengangkat tangannya yang berlumur darah dan menempelkannya ke tubuh Seo Jin, membakar iblis itu seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jeritan mengerikan terdengar, lalu mata Seo Jin perlahan mengeluarkan darah sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Setelah keadaan kembali tenang, Pastor An menjelaskan bahwa semua ini bermula dari seorang pendeta beraliran hitam di kota itu. Orang yang menggunakan jiwa manusia sebagai tumbal untuk memperkuat kekuatan iblisnya. Ia juga mengungkapkan bahwa luka di tangan Yong-ho memiliki kekuatan suci yang bisa menghancurkan iblis dan menyembuhkan kerasukan, bahkan lebih ampuh dari air suci sekalipun. Yong-ho kebingungan, merasa tak pantas memiliki kekuatan semacam itu karena ia sudah lama kehilangan iman. Dengan tenang, Pastor A menatapnya dan berkata bahwa ia bukan kehilangan iman, hanya masih menyimpan kemarahan pada Tuhan. Setelah Seo Jin tersadar, Pastor An menanyakan siapa orang yang sering bersamanya belakangan ini. Dari penjelasan singkat gadis itu, ia menyimpulkan bahwa kondisi Seo Jin terjadi karena seseorang yang dekat dengannya telah menjadikannya sebagai tumbal. Saat ia mencoba menelusuri lebih jauh, suasana mendadak kembali mencekam.
Rupanya serangan sihir itu dikirim oleh sang pelaku untuk membunuh Hyojin dan menyerahkan jiwanya sebagai persembahan. Namun melalui doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, Pastor An berhasil mematahkan kekuatan ilmu hitam tersebut hingga keadaan perlahan kembali normal. Setelah semua terasa aman, Pastor An dan Yongho pun berpamitan pulang. Mereka berdua memutuskan untuk makan bersama di kediaman Yongho. Di sana, mereka makan mie ayam dan minuman. Sementara di tempat lain, si Jin yang merasa terusik kembali melakukan ritual sesat untuk memberi pelajaran pada siapapun yang berani menghalanginya. Dipandu oleh bisikan iblis sesembahannya, ia memilih seorang bocah korban perundungan bernama Hoseok sebagai sasaran berikutnya. Bocah malang itu dijadikan perantara kerasukan untuk memancing Pastor An. Sementara asistennya yang telah dikuasai iblis digunakan untuk menghasut Yonghu agar menjauh dan kehilangan kepercayaannya pada sang pastor. Rencana itu pun berjalan mulus. Pastor An datang seorang diri untuk melakukan pengusiran, sementara Yonghu tengah berada di lokasi lain guna menandatangani kontrak UFC. Yang ternyata hanyalah bagian dari jebakan licik sijil. Di lokasi itu, Pastor An memang tidak sepenuhnya sendiri karena ditemani beberapa biarawati. Namun tanpa kehadiran Yongho, ia tampak kewalahan menghadapi kerasukan yang begitu kuat dan penuh amarah. Di sisi lain, Yongho mulai merasa gelisah memikirkan kondisi Pastor An. Ia merasakan firasat buruk, seolah ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi. Sementara itu, Hoseok ternyata dirasuki ratusan iblis, sehingga Pastor An dan seorang biarawati kewalahan dan nyaris tewas. Akhirnya, Yongho yang mendapat kabar dari salah seorang biarawati segera bergegas datang. Dengan mujizat luka di tangannya, alhamdulillah, Yongho berhasil mengusir seluruh iblis dari tubuh Hoseok, bahkan membakarnya dengan api suci yang dahsyat. Sebelum pergi, Pastor An berusaha menanyai Hoseok untuk mencari petunjuk tentang dalang di balik semua ini. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Hyojin terus melanjutkan ritual gelapnya. Kali ini, usahanya berhasil memakan korban. Setelah Pastor An dan Yongho meninggalkan lokasi, Hoseok tewas mengenaskan digigit oleh anjing penjaga. Sementara polisi bayaran milik si Jin mengawasi dari kejauhan. Kabar kematian itu segera sampai ke Pastor An. Bersama Yongho, ia langsung meluncur ke rumah sakit dan mendapati jasad Hoseok sudah terbujur kaku di kamar mayat. Saat kesedihan menyelimuti, bayangan si Jin muncul di sudut ruangan. Yongho refleks mengejarnya tanpa menyadari bahwa Hoseok hanyalah pengalihan. Tubuh asli si Jin tetap berada di ruangan itu dan langsung menyerang Pastor An. Teriakan sang pastor akhirnya menyadarkan Yongho, namun ia sudah terlambat.
Si Jin berada di posisi unggul, mendorong Pastor An dengan tusukan tanduk iblis. Di bawah tekanan, Yong Ho hampir tergoda melepaskan imannya demi menyelamatkan sang pastor. Namun Pastor An memilih berkorban, menusukkan dirinya untuk mencegah Yong Ho kehilangan iman. Dengan panik, Yong Ho segera menggendong Pastor An yang kesakitan menuju kediaman muridnya, Choi Sik. Singkat cerita, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yong Ho akhirnya mendatangi gereja. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk meluapkan amarah dan mempertanyakan diamnya Tuhan atas ketidakadilan yang ia saksikan. Meski masih dipenuhi kebimbangan, Yong Ho bertekad membuat perhitungan dengan si Jin. Berbekal jubah milik Pastor An dan kartu anggota klub malam milik si Jin yang diperoleh dari Seo Jin, ia mendatangi klub itu seorang diri. Si Jin rupanya sudah menunggu, dan anak buahnya pun siap dengan kekuatan iblis yang mengerikan. Dan pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, berkat mukjizat cahaya Tuhan yang melekat di tangan kanannya, Yong Ho berhasil mengalahkan seluruh lawannya. Kekalahan itu membuat Si Jin kalang kabut. Lalu ia memilih menyerahkan seluruh jiwanya sepenuhnya kepada iblis. Tubuhnya berubah menjadi mengerikan, mirip jelmaan ular dengan kekuatan dan daya tahan yang berkali-kali lipat. Pertarungan kedua pun berlangsung. Namun dalam laga itu, kekuatan suci yang ada pada diri Yong Ho masih terhalang karena imannya belum sepenuhnya kuat. Ia pun takluk dengan cepat setelah digigit si Jin yang sepenuhnya berada di bawah kendali iblis. Saat ia terdesak, Tuhan membimbingnya ke sebuah ruang bawah sadar yang asing. Di sana, bayangan sang ayah kembali menampakkan diri, melengkapi anugerah yang selama ini belum ia mengerti. Dengan semangat yang diperbaharui, Yong Ho bangkit. Tinjunya berbalut api suci yang semakin menyala terang. Pertarungan terakhir pun dimulai. Meski si Jin mampu menandingi ketangkasan Yong Ho sebagai petarung profesional, setiap pukulan berbalut api suci yang mendarat membuat tubuhnya terluka parah, tak mampu pulih meski wujud iblisnya. Hingga akhirnya, sebuah pukulan telak menghantam dadanya. Tusukan itu mencabut susu pusaka iblis yang bersarang di jantungnya. Benda itu hancur di genggaman Yong Ho, membuat Xiao Jin tewas seketika. Jasadnya kemudian dilahap oleh iblis yang bersembunyi di tempat ritualnya. Sekembalinya ke kediaman Choi Sik, Yong Ho mendapati Pastor An telah pulih sepenuhnya, tak lagi diselimuti kutukan. Beberapa waktu kemudian, Pastor An kembali ke Vatikan, sementara Yong Ho perlahan menemukan kembali keyakinannya kepada Tuhan. Ia mewarisi semangat keberanian Pastor An yang kini diteruskan oleh muridnya, Choi Sik,
penerima mandat langsung dari Pastor An. Film pun berakhir. Itulah kisah Yong-ho, seorang petarung yang tak hanya mengadu kekuatan fisik, tapi juga menghadapi kegelapan yang menguji iman dan keberaniannya. Dari luka, kehilangan, dan tantangan yang nyaris mengalahkannya, Yong-ho belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Semoga kisah ini memberi inspirasi bahwa meski gelap menghadang, cahaya harapan selalu bisa menuntun kita. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Kembang Sarjana Film.